Cerita dilanjutkan di mana kemarin kita dibuat terpana akan perubahan ke wujud hybrid setengah manusia dari Xiao Fei. Lantas terlihat Lu Fan dan Jian Ying hanya bisa bengong dengan apa yang dilihatnya. Di momen ini suara desis Mother Spider yang ingin menyerang menyadarkan mereka berdua, dan untung saja Lu Fan dan Jian Ying masih sempat untuk menghindarinya. Setelah itu Xiao Fei menanamkan skill Emerald Blazing-nya kepada Jian Ying. Terlihat dari panel sistem yang muncul, yang mana tidak hanya lapisan blazing saja yang diberikan, namun juga dapat meningkatkan damage di 3 serangan berikutnya. Mendapatkan tambahan kekuatan membuat Jian Ying merespon cepat dengan mengeluarkan skill sword-nya. Terlihat Bloodbreaker Sword dan Cold Water Sword berhasil membuat Mother Spider ini terpental dibuatnya. Di sini Jian Ying menampilkan mimik wajah terkejut sembari berkata lirih bahwa serangannya telah berhasil tembus. Lantas berpikir dalam hati, sebelumnya Bloodbreaker Sword tidak mampu untuk menembus tubuh dari Silver Armor Spider. Namun serangannya barusan dapat menembus Mother Spider dengan mudah. Kemudian sambil melirik ke arah Lu Fan yang tengah mengelus Xiao Fei, Jian Ying bergumam lagi bahwa Emerald Blazing tidak menambah kekuatannya, melainkan menambah atribut naga. Tampak juga Lu Fan yang sedang memanjakan Xiao Fei dengan mengatakan, "Luar biasa, kau telah memiliki bentuk dan skill baru di level 5 ini." Di sela-sela membanggakan Xiao Fei, Lu Fan terlihat melirik ke arah Jian Ying sambil bergumam dalam hati bahwa serangan Jian Ying barusan disebabkan Dragon Ki milik Xiao Fei yang ditambahkan saat Jian Ying menyerang. Dan Lu Fan bertanya-tanya bagaimana jika penambahan Dragon Ki ini ditambahkan kepada Xiao Ye. Kemudian lagi, Mother Spider yang telah bangkit mengeluarkan serangan mengarah kepada Lu Fan dan Xiao Fei dengan menyemburkan cairan beracun yang mematikan. Di mana jika terkena cairan tersebut dapat mengurangi health sebesar 5%. Dan itu adalah serangan bernama Venom Spray yang terlihat dari panel sistem yang muncul. Akan tetapi Lu Fan dengan mudah menghindarinya. Setelah itu Lu Fan berteriak memanggil Xiao Ye. Terlihat bagaimana wujud yang begitu mengerikan dari Xiao Ye yang diselimuti kobaran api yang membara di sekujur tubuh naganya. Terdengar lagi Lu Fan yang berteriak menyuruh Xiao Fei menerapkan skill Emerald Blazing kepada Xiao Ye. Di momen epik ini terlihat Xiao Fei yang menempatkan dirinya di kepala Xiao Ye, dan tak lama sebuah pancaran cahaya hijau keluar di dada Xiao Fei. Tanda sedang mengaktifkan Emerald Blazing-nya. Terlihat juga sistem panel yang muncul. Setelah selesai menanamkan Emerald Blazing kepada Xiao Ye, terlihat 3 permata hijau yang melekat di kepala Xiao Ye. Kemudian Xiao Ye mengaung dengan keras sembari mengepakkan kedua sayapnya menciptakan tornado api mengarah kepada Mother Spider. Itu adalah kemampuan Xiao Ye bernama Burning All 2, di mana skill ini menciptakan tornado api untuk menciptakan ledakan yang dahsyat terlihat dari sistem panel yang muncul. Di sisi lain terlihat Jian Ying sedikit melindungi dirinya akibat efek serangan Xiao Ye sambil bergumam, sungguh serangan yang mengerikan. Dan pasti serangannya itu memiliki puluhan ribu poin karena Xiao Fei telah menambahkan atributnya kepada Xiao Ye. Atas serangan itu sang Mother Spider mendapatkan luka yang serius dengan api yang membakar beberapa bagian badannya. Dan kesempatan ini tidak dilewatkan Lu Fan dengan berteriak memanggil Jian Ying dan juga Xiao Fei untuk bersiap melakukan serangan terakhir secara bersamaan. Dan ketiganya dengan cepat menghampiri Mother Spider ini. Di sini Mother Spider masih mampu untuk bergerak dan mencoba menyerang Lu Fan. Tapi serangan lemah tersebut sia-sia, Lu Fan masih mampu untuk menghindarinya dengan melompat ke atas. Tak hanya sekedar menghindar, Lu Fan menyiapkan sebuah serangan balik dengan senjata miliknya. Dan bam! Lu Fan mengajar Mother Spider dengan mengeluarkan skill Dragon Fang Strike, di mana serangan ini dapat memobilisasi Ki Dragon untuk memberikan sebuah serangan kuat pada senjata. Terlihat dari panel sistem yang muncul. Tak berhenti di situ saja, kali ini giliran serangan kombinasi Jian Ying dan Xiao Fei, di mana Xiao Fei mengaktifkan lagi Emerald Blazing-nya untuk ditanamkan kepada Jian Ying. Dan Jian Ying yang sudah bersiap dengan kuda-kuda mengarahkan ketiga senjata sword-nya. Terlihat sword milik Jian Ying ini melesat begitu cepat menusuk sang Mother Spider yang akhirnya berhasil untuk dikalahkan. Setelah itu terlihat bagaimana sikap Lu Fan yang berjalan dengan gagah membelakangi Mother Spider yang telah mati, dan Xiao Ye yang kini telah berubah ke wujud setengah manusianya.
Di sini sistem panel juga muncul menginformasikan bahwa Black Dragon Xiaoye telah naik level menjadi level 18, Emerald Dragon menjadi level 6, dan Lufan sendiri telah meningkat ke level 23. Tak perlu menunggu waktu lama, peningkatan level terjadi lagi pada Xiaofei. Terlihat di dalam sistem Emerald Dragon telah meningkat ke level 7. Saat situasi sudah mulai aman, Jianying mencoba bertanya perihal perolehan skor yang Lufan dapat dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dengan sedikit cuek, Lufan memberitahu bahwa dirinya mendapatkan nilai sekitar 1,3 juta. Mendengar jawaban dari Lufan, Jianying berkata kembali bahwa seharusnya dirinya tidak hanya mendapat 1,3 juta poin. Kemudian terlihat bagaimana suasana menjadi riang dengan Xiaofei yang memeluk Lufan membuat Xiaoye cemburu melihatnya. Lantas Lufan berteriak memanggil Xin Xiu, Taozi, dan juga Bibi Han untuk segera pergi meninggalkan alam rahasia hutan laba-laba beracun. Jianying terlihat masih tidak percaya kepada kemampuan Lufan dan kedua naganya. Dengan bergumam dalam hati, jika dalam hal perolehan skor, dirinya memiliki setengah dari skor Lufan miliki. Namun jika dilihat dari segi kekuatan, Jianying merasa jauh sekali perbedaannya, dan mustahil bagi dirinya untuk dapat melampaui Lufan. Kemudian Xin berpindah saat rombongan Lufan ini akhirnya mendapatkan sebuah hadiah karena telah berhasil mengalahkan Mother Spider, bos alam rahasia hutan laba-laba beracun. Lufan kemudian mengatakan bahwa semua tidak hanya dapat naik level dengan memakan makanan bibinya, namun mereka berhak memperoleh sebuah item dan hadiah. Dan terlihat Taozi yang membuka peti hadiah dengan menampilkan mimik muka senangnya berkata bahwa equipment ini terlihat cocok dengan apa yang dirinya pakai. Jika begitu, aku minta maaf. Terlihat bagaimana Lufan tidak bisa bergerak leluasa karena Xiaofei dan Xiaoye yang mengganggu dengan menarik-narik tubuhnya. Kemudian saat rombongan ini berjalan keluar dari portal meninggalkan alam rahasia, Lufan berkata lirih di dalam hatinya bahwa tampaknya Jianying kali ini benar-benar membutuhkan sebuah tim. Dan bisa saja dirinya dan yang lain telah memberikan perasaan yang belum pernah Jianying rasakan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, kini Jianying setuju untuk bergabung bersama Lufan dan lainnya di tim regular. Hal ini tentu membuat Bibi Han dan Lufan senang mendengarnya, terutama Xin Xiu dan Taozi yang langsung meminta nomor telepon dari Jianying, dan Jianying yang meresponnya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak menggunakan ponsel. Mendengar jawaban ini, Taozi lantas berkata bahwa itu bukanlah suatu masalah karena sebelum pergi menjelajah ke alam rahasia lain, dirinya dan yang lain akan ke rumahnya langsung. Waktu pun berlalu, terlihat suasana pesta dengan banyak hidangan yang tersaji. Ternyata ini adalah acara untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menjelajahi alam rahasia dan pembentukan tim regular. Sembari memegang makanan di kedua tangannya, Bibi Han di sini menyuruh Lufan dan yang lain untuk memakan masakannya karena hidangan yang telah tersaji di meja berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jianying yang akhirnya mengetahui bahwa mereka berempat tinggal dalam villa yang sama lantas mengatakan bahwa selama ini mereka hidup dengan orang yang mesum. Atas ucapan tersebut membuat Lufan menyangkal dengan menampilkan mimik wajah panik sembari mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Benar-benar suatu malam yang indah, bisa berkumpul menyantap beberapa hidangan lezat dari Bibi Han, sampai-sampai Xiaoye yang kekenyangan dan Xiaofei yang sedang tidur cantik. Kemudian hari berlalu, Lufan perlahan terbiasa dengan kehidupan di Akademi Longdu dengan pergi ke hutan laba-laba beracun untuk level up dari waktu ke waktu. Terlihat juga gambaran kala Xiaoye sedang menyemburkan apinya dan Xiaofei yang sedang mengaktifkan Emerald Blazing. Juga panel sistem yang menginfokan bahwa level Xiaofei meningkat ke level 12 lalu meningkat menjadi level 13. Tak hanya Dragon Pet-nya yang level naik, Lufan pun juga sama, dirinya berhasil menaikkan level menjadi level 24. Terlihat dari sistem panel yang muncul. Tak hanya pergi menjelajah alam rahasia, Lufan dan yang lain juga mendapatkan materi dalam kelas. Di momen ini tampak Taozi yang bingung kala dirinya mendapatkan sebuah pertanyaan dari sang guru. Tak terasa setengah bulan telah berlalu, di mana tepat 2 hari sebelum penilaian mahasiswa baru dilaksanakan. Terlihat Lufan dan Xiaoye bekerja sama melakukan serangan terhadap sesuatu. Yang diketahui sesuatu tersebut adalah monster suatu alam rahasia.
Dan kini Emerald Dragon meningkat levelnya menjadi level 14, Black Dragon menjadi level 19, dan Lufan sendiri yang naik level ke level 25. Terlihat dari sistem panel yang muncul. Lantas Lufan berteriak memanggil Tauzi untuk mendekatinya dan membuka peti harta karun. Dengan begitu semangat dan antusiasnya, Tauzi segera menghampiri Lufan sembari mengatakan bahwa dirinya akan segera datang. Diketahui dalam sistem panel yang muncul, Tauzi yang memiliki profesi sebagai combat swordman ini berhasil menaikkan levelnya menjadi 22. Shinshyu dengan profesi Hidden Combat Holy Light Mage menjadi level 22 juga. Dan Bibihan juga berhasil meningkatkan level profesi dan life-nya sebagai Magic Chief menjadi level 18. Di sini Lufan yang sedikit menggerutu bahwa rencananya kini telah gagal, di mana dirinya ingin Xiaoye mencapai level 20 dan Xiaofei ke-15 sebelum ujian mahasiswa baru. Kemudian di sisi Jianying semuanya terlihat amat lancar bagi dirinya karena Jianying menginginkan Cold Water Sword memiliki level yang sama dengannya. Dan terlihat sebuah panel sistem yang muncul menginformasikan Cold Water Sword telah meningkat levelnya menjadi level 24 dan Jianying dengan profesi Hidden Combat sebagai Swordman ke level yang sama yaitu 24. Setelah itu Tauzi yang terkejut kala dirinya membuka peti rahasia. Kemudian terlihat bagaimana Tauzi memakai item dari hadiah yang dikumpulkannya dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dan baju tersebut dinamakan setelan laba-laba beracun Swordman. Melihat bagaimana Tauzi yang begitu senang membuat Shinshyu memujinya berkata sangatlah bagus. Dengan itu pasti dirinya akan meningkatkan ranking dalam penilaian mahasiswa baru. Diketahui bersama kekuatan setelan laba-laba beracun milik Tauzi dari sebuah sistem panel yang muncul di mana setelan ini berkualitas rare dengan level persyaratan 20. Juga persyaratan profesi yang diizinkan adalah seorang warrior ataupun swordman. Dijelaskan juga bahwa efek setelan ini adalah kemungkinan dapat menyerang dengan menembakkan jaring laba-laba hitam. Dan target yang terkena jaring akan terperangkap selama rentan waktu 60 detik. Tak hanya terperangkap, target juga akan terkena racun yang dapat mengurangi health sebesar 5% setiap detiknya. Kemudian Bibihan sembari tersenyum mengajak rombongan ini untuk segera pulang dan akan menyiapkan sebuah hidangan makan malam. Lufan lantas meresponnya dengan mengatakan bahwa dirinya setuju untuk bergegas kembali. Melihat juga esok hari akan diadakan rapat ujian mahasiswa baru sehingga mereka perlu untuk beristirahat untuk mempersiapkannya. Setelah itu, Lufan yang baru saja muncul keluar dari portal alam rahasia sudah disambut oleh seseorang dan terdengar suara yang mengajak untuk ikut dengannya. Dan ternyata itu adalah Guru Guhan. Lufan tampak heran dengan ajakan yang sepertinya mendesak ini, namun Guru Guhan menjelaskan bahwa bukan dirinya yang ingin mencarinya, melainkan sang wakil kepala sekolah Zhao yang memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya. Penjelasan Guru Guhan malah membuat Lufan bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Guru Zhao ingin bertemu dengannya sebelum ujian mahasiswa baru dilaksanakan. Lufan tampak menuruti apa yang disuruhnya sembari bertanya kepada Guru Guhan hal penting apakah itu, hingga ingin bertemu dengannya sebelum ujian berlangsung. Di sini Guru Guhan hanya melirik ke arah Lufan sembari menampilkan mimik wajah menyeringai. Saat dalam perjalanan, Guru Guhan mengatakan bahwa dirinya akan tahu jika telah sampai di ruang wakil kepala akademi. Juga terdengar suara yang sedang membicarakan sesuatu terkait dengan siswa dari kelas Xingyun yang telah memberikan penilaian baru dan siswa lain yang meresponnya dengan mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahuinya, membuat Lufan sedikit tertarik dengan pembicaraan mahasiswa tersebut. Guru Guhan yang tahu bahwa Lufan sedang menguping ini lantas bertanya apa dirinya peduli dengan perkataan mereka. Sembari tersenyum, Lufan menjelaskan bahwa selama ini dirinya banyak menghabiskan waktu di dalam kelas dan juga alam rahasia, dan sebab itu dirinya tidak tahu akan perkembangan yang terjadi. Guru Guhan lantas mencoba menjelaskan sesuatu bahwa apa yang mereka bicarakan ada hubungannya dengan Lufan, yaitu terkait dengan taruhan poin antara dirinya dengan Hongwu. Di mana banyak mahasiswa baru yang menyadari bahwa mereka bisa untuk mendapatkan poin dengan berduel satu sama lain. Dan inilah yang disebut dengan penilaian baru.
Lu Fan sedikit terkejut dengan mimik wajah yang ditampilkannya dan bertanya kenapa hal tersebut disebabkan olehnya dan apa yang dimaksud dengan penilaian baru. Guru Guhan lantas menjelaskan bahwa selama ini banyak mahasiswa baru yang datang dari waktu ke waktu. Mereka yang menang berduel akan mendapatkan lebih banyak poin dan yang kalah sampai tidak mampu mengeluarkan uang untuk makan di kantin. Lu Fan sedikit paham akan penjelasan Guru Guhan, lantas bertanya kembali apa yang dimaksud dengan 73 Hong yang dikatakan mahasiswa tadi. Kemudian Guru Guhan mengatakan bahwa sebutan itu diambil karena pertarungannya dan Hongwu menjadikan sebuah standar pengukuran. Kini Hongwu sedang membantu membersihkan sekolahan untuk bertahan hidup agar tidak mati kelaparan. Kebetulan mereka melewati Hongwu yang sedang mengepel lantai ruangan dan Guru Guhan yang menunjuk ke arah Hongwu. Tak lama Guru Guhan dan Lu Fan telah sampai di depan ruangan wakil kepala Akademi Zhao. Langsung saja Guru Guhan menyuruh Lu Fan segera masuk karena Guru Zhao telah menunggunya. Dengan rasa yang tidak enak, Lu Fan membuka pintu ruangan tersebut sembari mengatakan apa Guru Zhao sedang mencarinya. Dan Guru Zhao meresponnya dengan berkata, "Masuklah Lu Fan." Dengan sedikit serius terlihat bagaimana sikap Guru Zhao ini sembari menjelaskan terkait dengan Royal Trial yang pernah ia janjikan dulu sebelum masuk ke Akademi Longdu. Di mana Royal Trial ini dijadwalkan akan diadakan di kota Jinyu, Kerajaan Taiki 5 bulan dari sekarang. Tapi tuan rumah Taiki tiba-tiba melakukan sebuah perubahan jadwal menjadikannya lebih cepat dan Royal Trial akan diadakan 2 bulan dari sekarang. Bukan hanya perihal waktu yang diumumkan, Kerajaan Taiki juga sudah memberitahu calon kandidatnya, yaitu putra tertua dari Jin bernama Jin Chenghan, yang berada di tahun ketiga, juga kekuatannya yang akan mencapai level 60 dalam waktu 1 bulan. Mendengar hal ini, Lu Fan meresponnya dengan mengatakan, jadi oleh sebab itu dirinya dipanggil, yaitu perihal Royal Trial yang akan diadakan lebih cepat dari rencana sebelumnya, dan seorang kandidat tahun ketiga. Sembari memukul mejanya, Guru Zhao terlihat begitu marah akan informasi ini, karena kebanyakan kandidat dari negara lain hanya mengirimkan seorang wakilnya di tahun kedua. Dan hal ini membuat pemenangnya sudah bisa diketahui, yaitu Jin Chenghan. Sembari memegang dagunya, Lu Fan berpikir dalam hati bahwa seseorang di tahun ketiga dan kedua tidak hanya memiliki perbedaan level, namun juga setiap angkatan akan mengaktifkan karakteristik baru yang mempengaruhi kekuatan. Sungguh sebuah trik yang bagus dari keluarga Jin. Setelah itu terlihat kini Guru Zhao telah bangkit dari tempatnya, meminta maaf kepada Lu Fan dan sangat menyesali situasi ini. Dirasa tidak adil dengan kualifikasi yang dijanjikan kepada Lu Fan sebelum memilih Akademi Longdu. Sembari melirik tajam ke arah Lu Fan, Guru Zhao mengatakan dalam 2 bulan kau hanya dapat mencapai level 30 dan nanti dirinya akan melawan sekelompok master yang memiliki level di atas 50. Dan itu mungkin akan membuatnya mati terbunuh. Sembari memegang pundak Lu Fan, Guru Zhao tampak berharap lebih kepadanya dengan mengatakan bahwa selama ini Kerajaan Naga selalu dapat memenangkan The Royal Trial dengan mengalahkan pahlawan dari berbagai negara. Dan tahun ini tampaknya negara lain ingin mengambil predikat itu. Dan tidak hanya hal tersebut, kini Lu Fan hanya memiliki waktu 2 bulan persiapan untuk mengikuti The Royal Trial. Guru Zhao lantas bertanya sekali lagi kepada Lu Fan, apa dirinya masih ingin berpartisipasi dalam Royal Trial. Perlahan Lu Fan membuka mulutnya merespon pertanyaan dari Guru Zhao dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatannya untuk dapat bergabung dengan jajaran para master yang ada di berbagai negara. Dan tentu saja dirinya akan ikut berpartisipasi. Sembari menunjuk dirinya, Lu Fan dengan percaya diri mengatakan kembali bahwa tujuannya mengikuti Royal Trial bukan hanya menjadi seorang peserta, melainkan untuk membawa kemenangan. Guru Zhao yang melihat keyakinan pada diri Lu Fan lantas menyeringai dan mengatakan bahwa kini Lu Fan telah membuat keputusan dan dirinya harus memperjuangkan sumber daya untuk itu. Guru Zhao menambahkan lagi bahwa Lu Fan harus tampil dengan baik dalam ujian Royal Trial nanti. Lu Fan hanya meresponnya dengan mengatakan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk itu. Scene berpindah, ini adalah hari di mana ujian mahasiswa baru berlangsung.
Terlihat Guru Zhao sedang melakukan sambutan kecil dan menjelaskan peraturan yang berlaku dalam ujian mahasiswa baru. Lantas muncul dalam layar monitor sebuah peringkat juara di mana juara 1 mendapat 5.000 poin per orang, juara 2 3.000 poin per orang, dan juara ketiga mendapat 2.000 poin per orang. Bersamaan Guru Zhao berkata dengan keras bahwa tim terdiri dari 2 orang yang akan bertarung dalam arena. Suasana menjadi berisik kala Guru Zhao menjelaskan mereka harus membentuk tim 2 orang. Terlihat bagaimana salah satu mahasiswa panik bertanya-tanya dengan siapakah dirinya harus bekerja sama. Dan terdengar suara yang mengatakan untuk membentuk tim dengan dirinya karena dia akan menggendongnya. Mahasiswa lain kemudian menyangkal bahwa mereka tidak bisa membentuk sebuah tim karena mereka berprofesi sebagai healer. Di sisi lain terlihat bagaimana Lu Fan dan Xin Xiu yang tidak terkejut dengan persyaratan ujian mahasiswa baru kali ini. Di sini Xin Xiu menoleh ke arah Lu Fan dan mengatakan bahwa untung saja persyaratan tim tidak melebihi 5 orang. Lu Fan meresponnya sembari melirik ke arah Xin Xiu bahwa profesi bibinya bukanlah tipe combat. Dan hal ini membuat tersisa 4 orang dalam tim regularnya tersebut. Sehingga mereka tidak bingung untuk membagi menjadi 2 tim. Guru Zhao terlihat tengah mengamati respon yang diterima mahasiswanya tersebut sembari berkata lirih bahwa banyak mahasiswa yang belum memiliki konsep tim dan ini belumlah terlambat untuk membuat mereka membentuk sebuah tim. Guru Zhao berkata kembali bahwa babak penyisihan akan dimulai sore nanti dan 100 tim teratas akan ditentukan keesokan harinya hingga malam hari. Dan tim yang sudah terbentuk untuk segera mendaftarkan diri kepada guru Guan. Dengan lantang Guru Zhao lantas menutup pertemuannya. Setelah pertemuan terlihat bagaimana Xin Xiu dan Lu Fan yang bertemu dengan Jian Ying dan menyapanya. Terlihat juga Tao Zi dari kejauhan membuat Xin Xiu melambaikan tangannya berteriak menyeru Tao Zi untuk mendekat. Di momen ini terlihat seseorang yang berada di belakang Jian Ying mengajak untuk membentuk tim dengannya. Terlihat bagaimana tingkat kepercayaan diri orang ini begitu tinggi dengan mengatakan bahwa dia adalah Dual Swordman nomor 7 yang telah lama mengikuti Jian Ying sejak pertemuan orientasi mahasiswa baru. Dengan mimik wajah datarnya, Jian Ying melirik ke arah orang tersebut dan menolaknya mentah-mentah. Tao Zi yang sudah berada dengan Xin Xiu, Lu Fan dan Jian Ying lantas mengatakan dirinya telah siap dan mengajak mereka menghadap Guru Guan untuk mendaftarkan diri. Namun Tao Zi sedikit kebingungan akan situasi yang dilihatnya di mana seseorang yang menangis karena ditolak oleh Jian Ying. Di sini Xin Xiu menjelaskan bahwa banyak sekali orang yang ingin membentuk tim dengan Jian Ying, namun dirinya mengetahui bahwa dia tidak akan meninggalkan tim yang sudah terbentuk. Lu Fan lantas segera membagi timnya dan mengusulkan bahwa Xin Xiu dan dirinya akan berada dalam satu tim yang sama, sedangkan Jian Ying akan membentuk tim dengan Tao Zi. Pada hari berikutnya, kita diperlihatkan di mana sebuah arena yang dipenuhi para penonton sedang menyaksikan kompetisi penyisihan ujian mahasiswa baru. Tampak sebuah makhluk bersisik di arena tersebut sedang melawan seseorang. Setelah itu makhluk ini berhasil melukai peserta ujian mahasiswa baru dengan mengeluarkan skill swap yang dapat mengayunkan ekor raksasanya memberikan damage dengan jangkauan yang membentuk seperti kipas. Kemudian terlihat seseorang sedang menyiapkan serangan dengan sebuah senjata beraura biru. Itu adalah Tianzi yang menggunakan skill Dragon Gun-nya di mana skill ini memobilisasi Ki Naga untuk memberikan sebuah pukulan yang kuat terhadap target musuhnya. Terdengar suara komentator yang berkata bahwa ini adalah kemenangan yang ke-28 Tianzi berturut-turut, menambahkan kemeriahan suasana dalam arena. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya tersebut, Tianzi memberi salam hormat kepada Putri Jin karena telah memujinya dengan mengatakan bahwa dirinya tampil dengan bagus. Di mana 28 kemenangan berturut-turut ini, maka mereka bisa mencapai 16 besar dalam beberapa pertandingan lagi. Bener guys, Mimin gak tahu nih kenapa Putri Jin Zui namanya berubah jadi Jin Shuzhen. Dan mulai sekarang kita panggil saja dengan nama Jin Shuzhen ya. Oke, lanjut. Dan sistem panel yang muncul menjelaskan nomor 18 Tianzi dan Putri Jin. Tianzi lantas berkata kepada Putri Jin bahwa mereka sekarang telah berada di posisi nomor 7 dan itu tergantung pada pertandingan selanjutnya.
apakah mereka bisa bertemu dengan melawan si nomor 1. Putri Jin di sini dengan menyeringai dan menjanjikan akan mempertemukan Tianzi dan kakaknya Jin Chenghan jika sudah saatnya tiba, yaitu harus mendapatkan posisi nomor 1 sehingga dia dapat dipromosikan. Tianzi meresponnya untuk tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengikuti segala instruksinya. Di sela-sela obrolan ini terdengar komentator jalannya pertandingan yang mengatakan bahwa pertandingan selanjutnya akan segera dimulai, yaitu tim nomor 18 versus tim nomor 1, Tianzi dan Putri Jin melawan Lu Fan dan Jian Ying. Terlihat bagaimana kemunculan Lu Fan dan Jian Ying membuat heboh seisi area pertandingan, membuat Putri Jin dan Tianzi sedikit terkejut dengan tim yang akan dilawannya. Terdengar suara dalam bangku penonton yang mengatakan bahwa ini adalah pertarungan antara dua Dragon Tamer, di mana nomor 1 dan 2 membentuk sebuah tim, dan sorakan yang meneriaki bahwa ini adalah pertarungan dua Dragon Tamer. Tak hanya penonton saja yang terkejut, Putri Jin di sini juga hanya bisa terdiam dan berkata lirih bahwa Lu Fan dan Jian Ying membentuk sebuah tim, dan Tianzi yang tidak mengatakan sepatah kata apapun yang keluar dari mulutnya. Kembali ke waktu pembentukan tim oleh Lu Fan, di mana saat itu Lu Fan yang mengusulkan membentuk tim dengan Xin Xiu. Hal ini untuk membaginya secara adil karena setiap tim akan mendapat salah satu orang dengan peringkat yang bagus. Namun tanggapan lain diberikan Xin Xiu yang tidak menginginkannya sembari mendekati Tauzi. Xin Xiu mengatakan bahwa Lu Fan harus memenangkan tempat pertama dan lebih baik membentuk tim dengan Jian Ying. Dengan begitu, nomor 1 dan nomor 2 akan tetap menjadi milik mereka. Tauzi dengan sedikit tersenyum menambahkan bahwa dirinya juga tidak memiliki niat untuk menyeretnya ke bawah. Sembari tersenyum ke arah Lu Fan dan Jian Ying, Xin Xiu berkata bahwa untuk tidak perlu mengkhawatirkan mereka karena Tauzi dan dirinya akan berusaha dengan keras dalam babak penyisihan ujian ini. Dan kali ini terlihat Xin Xiu dan Tauzi yang sedang berada di dalam bangku penonton sedang menyemangati Lu Fan dan juga Jian Ying dengan mengatakan bahwa mereka adalah sang juara. Sembari melepaskan tangan-tangannya juga tatapan yang begitu tajam, Lu Fan berkata kepada Jian Ying bahwa tempat pertama akan menjadi milik mereka. Apakah dirinya sudah siap untuk itu? Dan Jian Ying yang telah memakai sarung tangannya meresponnya dengan jawaban yang singkat, jelas dan padat dengan mengatakan itu tentu saja. Dan baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Mimin akhiri, sampai jumpa.